Oke, anak-anak, jumpa lagi ya di sesi yang kedua ini. Ya, terima kasih tadi sudah ikut partisipasi ya dalam pembahasan soal. Nah, ini Pak Perdana coba tayangkan untuk hasilnya. Sudah terlihat belum? Sudah Saya terlihat? first. Oke ya, Sudah, untuk Pak. Ihsan ini juara 1 ya. Ada Kiran juara 2 dan Dito juara 3 ya. Sebenarnya ini hanya latihan kan nggak apa-apa juga. Oke ya, kita coba cari yang lain ini gimana nih. Oke, secara keseluruhan ya. Nah, ini Ihsan ini dapat 900. Kiran dapat 700, Dito 700, Siva Marsa 600 sekian ya. Ini ada Gani, ada Aiko, ada Jihan, Afan, Rahel, Shiva, ada Cinta, ada Mirza, dan seterusnya ini ya. Oke. Artinya gini anak-anak. Tingkat ini itu bukan berarti kemampuan anak-anak itu kurang. Ya, bisa jadi 1, gangguan sinyal, 2, kecepatan Pak, aku belum sempat baca. Tetapi soal yang tadi itu hanya segelintir jenis soal materi ujian tahun kemarin. Oke ya. Nah, nanti malam Pak Perdana akan membagikan link serupa nanti malam, insya Allah dilaksanakan jam 6:30. Oke, 6:30 untuk mempersiapkan besok hari Rabu kalian tryout. Oke ya, jam berapa nanti malam? Setengah tujuh. Ya, jam setengah 7. Nanti anak-anak melaksanakan kegiatan yang serupa. Nanti malam jam 6:30. Oke ya. Pak, materinya kayak tadi. Ya, tapi yang kayak tadi ya. Tadi kan udah dikerjain. Ya mungkin hanya keluar 5 atau 8 soal. Nanti ditambah soal bahasa Indonesia. Ya, soal matematikanya besok saat sekolah aja. Ya, tapi tadi nanti malam tidak melalui Zoom. Jadi langsung setengah 7. Berapa lama? Satu soal biasanya 20-30 detik. Nah, kalau satu soal 60 detik, ya lama, 2 jam baru selesai lah, kelamaan nanti. Oke ya, jadi nanti malam kita akan bertemu lagi dalam soal, bukan dalam Zoom. Oke ya. Nah, untuk hari ini kita bahas ya untuk soal yang tadi ya, nomor 1. Nah, ini tadi. Di Pulau Jawa, habitat badak semakin berkurang seiring pesatnya pertumbuhan penduduk. Perkembangan badak ya juga sangat lambat. Rata-rata badak menjadi dewasa siap produksi itu setelah berusia 6 tahun. Nah, siklus setiap melahirkan itu setiap 6 tahun. Nah, itu pun hanya seekor setiap melahirkan. Jadi kayak manusia ya, lama ya. Selain itu, masih ada yang memburu mengambil culanya. Pemerintah berusaha untuk, nah ini Pak Presiden yakin semua udah bisa nih. Ya, ada mempercepat proses perkawinan badak nggak mungkin. Membangun taman nasional ini yang paling realistis. Ya, melahirkan badak nggak mungkin. Melestarikan badak untuk diambil tulangnya malah salah. Kemudian jatuh nomor 4, mengembangbiakan badak untuk ekspor. Ini juga salah. Jadi jawabannya ini membangun taman nasional. Taman nasional itu merupakan tempat ya digunakan untuk melestarikan makhluk hidup. Ya, Suaka marga satwa itu untuk hewan, kalau taman nasional untuk tanaman. Oke. Berikutnya yang kedua. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, penggundulan dan pembakaran hutan. Penebangan hutan secara liar, dibangun villa-villa di atas perbukitan. Nah, ini menyebabkan apa nih? Ya, jadi kan menyebabkan apa? Keseimbangan jadi terganggu. Caranya bagaimana? Nah, melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa toh? Ada yang tahu tidak reboisasi itu? Penanaman kembali. Ya. Kalau ini Pak,
membuat biopori. Biopori itu sumur resapan anak-anak ya, beda. Jadi kalau kayak di Jakarta, di Semarang Utara yang tempatnya itu sering banjir, buatlah biopori. Jadi nanti air itu bisa masuk ke dalam lubang. Mengekspor hasil hutan salah, melarang membuat pengubikan juga salah. Oke. Sing susah tadi tentang apa tadi? Coba sebutin, ada yang susah enggak tadi tentang apa? Ada. Yang tentang apa? Yang gambar itu, Kak. Nomor 3 Ada ini. burung. Oke, enggak begitu Burung kelihatan. apa itu? Pada gambar tema makanan di atas, yang terjadi jika burung pipit populasinya menurun. Nah, burung pipit itu dia makan apa? Ulat. Oke ya. Burung pipit itu makan ulat. Nah, tapi burung pipit juga makan belalang. Tapi burung pipit dimakan elang. Oke, pilihan yang pertama. Burung pipit, nah, jika populasi ulat meningkat ya, sawi bunga populasinya semakin menurun. Ya benar. Jadi ketika ulat ini banyak, tanaman bunganya sawi itu menurun. Mengapa? Karena dimakan oleh si ulat. Ayo yang kedua ini coba jawabannya. Populasi elang meningkat. Wah, elang semakin banyak. Belalang dan populasi katak menurun. Enggak ada. Katak kan enggak ada hubungannya sama burung pipit. Oke ya. Enggak ada. Elang juga bisa makan yang lain kok. Elang juga bisa makan tikus. Nah gitu ya. Jadi enggak. Berikutnya, populasi ulat meningkat. Ya, populasi ulat meningkat ya. Kalau burung pipitnya mati, enggak ada, itu ulang meningkat. Ini benar. Nah, tapi tikus dan elang, ya, tikus dan elang populasinya meningkat. Enggak juga, enggak juga. Contoh gini, tikus kan dia makan sawi, dia enggak makan burung pipit, gitu. Jadi enggak ada hubungannya juga sama burung pipit. Yang terakhir, populasi elang menurun. Enggak juga, karena elang kan bisa makan tikus, bisa makan katak. Nah, dilihat dari gambar ini. Dia bisa makan katak, bisa makan tikus. Jadi kalau dia nggak makan burung pipit, nggak kelaparan juga. Maka jawabannya yang paling benar adalah ini. Populasi ulat itu meningkat. Jadi ulatnya itu meningkat. Nah, sawi, terus bunga sepatu, ini ya tanaman, ini menurun. Kenapa? Karena dimakan oleh si ulat. Jawabannya seperti itu. Kemudian soal berikutnya, yang menurut Pak Brana paling susah, ini pubertas paling mudah lah insya Allah. Ini tentang perpindahan kalor. Tadi jawabannya pada apa tadi yo? Perpindahan kalor ada 3, ya, konduksi, konveksi, radiasi. Nah, perpindahan kalor tanpa melalui medium perantara secara langsung itu disebut dengan radiasi. Jadi radiasi itu tanpa kita ada media perantara atau ada sentuhan, tapi kita juga ikut panas. Nah, ini contohnya, contoh. Menyetrika baju, ini enggak radiasi, karena apa? Dia bersentuhan dengan setrika. Nah, jadi dia enggak radiasi. Angin darat, angin laut, ini juga tidak. Ya. Es batu yang meleleh, enggak juga. Enggak ada panas, es batu juga meleleh. Nah, jawaban yang tepat adalah menjemur ikan. Ya, karena ketika ikan dijemur, kena sinar matahari tanpa ada sentuhan langsung, dia bisa kering. Jadi jawabannya menjemur ikan. Kalau ini mayoritas mungkin masih benar lah semua. Oke, berikutnya saya tak cari yang susah. Ini listrik. Ini materi ujian tahun kemarin loh nih. Kalau kalian tadi udah bener banyak, berarti alhamdulillah, insya Allah bisa lah. Nah, fungsi komponen listrik, komponen listrik. Nah ini ada gambar saklar. Sama kayak kalian itu menyetek-nyetek itu apa ya? Menyetek-nyetek itu apa sih? Men-turn on, turn off kan lampu ya, kalau orang bule ya. Tapi karena Pak Perdana orang Jawa ya menjeblek-jeblekan lampu itu apa atau fungsinya itu? Nah, apakah untuk menghantarkan listrik? Enggak. Menghubungkan listrik ke tempat utama? Iya. Tetapi fungsi saklar di sini adalah memutus dan menyambung. Gitu. Oh berarti putus nyambung ya? Iya. Jadi kalau ini buat teknik on, dia akan nyala. Buat teknik off, dia akan terputus.
dia akan mati. Dan itu fungsi saklar seperti itu. Jadi kamu jangan kaget kalau lampumu tiba-tiba nyala mati, ya itu normal. Yang bahaya kalau nggak ada orang tiba-tiba lampunya menyala sendiri, mati sendiri. Nah itu yang bahaya. Cetak-cetik sendiri, gerak-gerak sendiri, nah itu yang bahaya. Biasanya ada Tania di situ. Ya rambutnya ke depan malam-malam gitu. Mau sisiran. Oke, ya ini kita bahas energi potensial. Nah, ini soal tahun kemarin ini ya. Parangtritis, Yogyakarta. Sudah pernah ke sana? Nah, alhamdulillah. Kok kayaknya mempunyai potensi ombak yang besar sepanjang waktu. Jadi Parangtritis ombaknya besar ya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi ombak sebagai pembangkit listrik. Nah, ini energi potensial yang digunakan ini apa nih? Gelombang laut, apa air laut kan gitu. Ya gelombang laut, bukan angin laut. Kalau angin laut itu ada kalimat kincir. Nah, gitu. Oh, berarti itu angin laut. Parangtritis itu di mana ya, Bun? Jogja. Mau Tempatnya dibacaan ya sudah ada Jogja kok ya tanya ini loh. Oke ya, jadi kalau ada kalimat kincir, angin, lah itu berarti angin laut. Ini termasuk soal yang kalau nggak teliti ketebak sih sebenarnya. Ini soal tahun kemarin ya. Sebenarnya soalnya ada 50, tak potong separuh. Berikutnya, ntar ini sinyalnya agak error. Berikutnya, aduh malah ngehang toh. You're connecting unsuitable. Oke, sudah nyambung lagi. Berikutnya tentang rotasi, revolusi. Oke. Yang diketahui dengan rotasi itu apa toh? Sudah bisa jawab enggak? Rotasi itu perputaran bumi. Perputaran bumi. Oke. Kalau revolusi, bumi mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari, betul. Itu bedanya di situ. Kalau rotasi itu waktunya lebih singkat. Kalau revolusi itu lebih panjang. Nah, ini contoh yang diakibatkan rotasi bumi. Apa ini? Pergantian siang dan malam, karena dia lebih cepat waktunya. Oke. Sebenarnya soalnya sih nggak sesimpel ini, soalnya panjang. Tapi Pak Brana ambil intinya aja. Ya. Ini soal tahun kemarin seperti ini. Oke, yang terakhir coba kita bahas tentang gaya. Gaya coba. Jenis gaya yang terjadi dalam bermain ketapel. Gaya apa ini? Gaya pegas. Jadi ada tarikan kayak karet, itu dikenal dengan gaya pegas ya anak-anak ya. Nah, kalau gaya gesek apa ini? Contoh paling mudah aja. Kalian menggunakan sepatu. Ya. Menggunakan sepatu di tempat yang licin itu kan ada gesekan. Makanya di bawah sepatu itu pul sepatu itu mesti ada motifnya. Nah, pul sepatu itu ada motifnya. Nggak mungkin pul sepatu tuh bawah sepatumu licin itu nggak mungkin. Nah, kamu mau main salju licin gitu. Berarti harus ada motifnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah gaya gesek agar tidak mudah terpleset. Gaya gravitasi. Udah tahu ya, nggak usah dibahas ya, udah bisa lah. Nah, ini gravitasi. Bayangkan kalau sekarang kamu nggak ada gaya gravitasi. Apa itu nggak jihan itu? TV-nya melayang-layang. Onde-onde di meja dapur melayang-layang. Tahu bulat melayang-layang gitu kan, nggak ada gravitasi. Ya, misalnya aja kayak gitu. Misalnya Avan itu ada foto di belakang goyang-goyang sendiri gitu ya. Karena nggak ada gravitasi, ya goyang-goyang sendiri gitu. Oke. Ini tentang gaya. Nah, secara garis besar anak-anak untuk materi IPA, mau lihat contoh soalnya enggak? Nah, bukain wis. Boleh, wani biro. Wani biro. Wani biro kok mau. Loh, ditanya wani biro kok. Ya, nanti Pak. Nah, ini contoh soal yang kemarin. Nanti pun insya Allah akan Pak Brana berikan ke anak. Contoh soal matematika ya. Contoh soal ujian matematika tahun kemarin.
Ya, siap? Siap ya? Ini contoh aja, contoh saja. Bismillah. 3, 2, 1. Wow. Mana ya tadi ya? Soal ini tahun kemarin ya anak-anak ya. Nanti tetap Pak Brana akan berikan ke anak-anak untuk bahan belajar ya tahun kemarin. Nah, ini ada soalnya. Waduh, Pak, apa ini? Waduh, tidak mungkin, Pak. Ya Allah, ini apa ini, Pak? Aduh, padahal tahun kemarin juga daring nggak? Daring toh? Oh, apa ini, Pak? Aduh, tidak mungkin. Apa ini? Angka apa ini, Pak? Aduh, tidak mungkin. Waduh, aduh, Pak, ada Celsiusnya apa, Pak? Ada lagi FBKPK ini, salah FBKPK lah. Waduh, Pak, ada desimeter, ada kubik ini apa, Pak? Ada skala juga, ada jarak antar kota. Aduh, apa ini, Pak? Ada titik sudut, keliling bangun datar. Aduh, Pak, ini apa ini? Apa ya ini? Aduh, ini gambar apa ini? Nah, tenang saja, nanti berangsur apa ini coba? Waduh, apa ini? Nah, nanti untuk materi itu nanti berangsur-angsur akan kita bahas. Oke? Materi ini akan berangsur-angsur kita bahas setelah kalian try out nanti. Jadi setelah try out, nanti kita akan membahas soal-soal tahun kemarin bersama-sama. Itu ya. Sebentar. Anak-anak semuanya, jadi itu untuk kegiatan kita ya. Nanti akan Pak Brana share kalian semua ya, tapi tidak dalam bentuk satu gelondongan soal enggak. Ya, tetap ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar kalian tidak hanya mengetahui jawabannya, tetapi bisa memahami soalnya kayak gitu. Nah, nanti malam ya, nah ini contoh di terakhir ini yang ngerjakan anak cewek aja udahlah, anak cewek yang ngerjain. Coba dibaca ini questnya. Karena ini anak cewek yang suka kayak gini nih. Saat kita memandang wajah kita di cermin, kita bisa melihat wajah kita sendiri. Hal itu menandakan bahwa cahaya memiliki sifat cahaya dapat dipantulkan. Ya. Karena cewek kan gitu, sukanya kan gitu semua sih kayak nggak mungkin enggak lah, gitu ya. Nah, untuk materi ini ya nanti malam mau IPA apa tetap bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya. Nggak usah banyak-banyak wes. 30 aja wes, 30 gitu ya. Bahasa Indonesia waktunya agak lama. Kok 30 15. Oke ya. Gimana kelas 6B sepakat enggak? Nanti malam ngapain sih emangnya? Biasanya ngapain? Biasanya kalau nanti malam? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Iyalah. Ya udah, yang les sama guru les coba Resen pakai aplikasi. Yang les sama guru les. Resen dulu coba. Ini ada Kiran, siapa lagi? Yang les sama guru les nanti malam. Oke, ada Bita. Ruskin. Rahel. Banyak ya ternyata ya, 3 ya. Siapa lagi? Oke ya. Mau nanti malam kamu mau les sama gurunya atau tidak pun silahkan. Yang jelas nanti malam aku ada latihan ya, ada apa-apa Tania. Gak apa-apa, senyum toh. Senyum. Ya. Tidak ikut dulu tidak apa-apa. Ya jelas nanti malam jam 6:30 Pak Perdana akan share untuk link materi tahun kemarin. Ya, apa? Materi tahun kemarin. Waktunya nanti mungkin lebih panjang. Jadi 40 detik setiap soal. Jadi kalian bisa fokus, nggak usah banyak-banyak soalnya. Oke? Any question? No. Seriously?
Udah ya, oke ya. Ya. Oke, after this silakan kelas 6 nanti setelah ini ada kegiatan apa? Ayo. English day. English Day. Ini ada waktu break kira-kira Tidur 10 bareng. menit. I think enough to if you want to drink or if you want to eat. Artinya Oke. apa itu? Artinya Maaf bisa minum. oh, mau makan. ya, pengen ngombe, pengen maem, iso ngombe disit. Nah, kalau bahasa Jawanya begitu. Oke. Pak Perdana cuma ingin berpesan, ya kelas 6A, 6B semuanya sama. Pak Perdana nggak akan memilah-milih. Karena sesungguhnya kan Pak Perdana kemarin itu mau jadi guru kelas 6B, tapi nggak jadi. Nggak jadi, Pak Perdana itu mau dua, jadi kepalanya di 6B, badannya di 6A gitu. Pernah malah nggak menakutkan gitu. Ya, jadi semuanya Pak Perdana anggap anak sendiri, termasuk Pak Bin Ibu sama kalian. Ya, Pak Perdana minta, yuk keep spiritnya dijaga. Ingat tahun kemarin kok Sprite, iya, itu soda, itu Sprite beda, ini spirit. Kok Sprite? Oke ya, spiritnya dijaga. Ya, spiritnya dijaga. Ingat, perbedaan kalian tahun ini dengan tahun kemarin adalah tahun kemarin masih daring. Oke, tahun kemarin semua tes masih daring. Mulai tes kenaikan kelas, tes apa masih daring. Tetapi tahun ini sudah berubah. So, jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak belajar. Pilih mana? Kamu sekarang santai-santai, kamu sekarang biasa-biasa aja. Ketika besok kamu diminta datang ke sekolah, kamu ujian, kamu di sekolah cuma tik-tak, tik-tuk. Kamu mendiam dirimu selama 1 jam, nggak ngapa-ngapain. Kerjaanmu mbok karang, nilaimu nggak tahu. Padahal itu soal yang mudah. Oh, tiba-tiba kamu nggak lulus aja, gara-gara nilaimu jelek, terus gimana? Siapa yang rugi? Kalian sendiri, ya. Makanya tadi ada itu tadi. Wala mutu wala yahya. Orang mutu ngentekno biaya. Artinya, mumpung sekarang masih belum terlambat, yuk semangat belajar ditingkatkan. Beda nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin masih full daring. Kamu kelas 5 pun masih full daring. Sebenarnya PTS itu mau Pak Perdana luring kemarin. Tapi karena urusannya sama jadwal macam-macam nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Sebenarnya kemarin tuh mau datang ke sekolah loh kamu ujian PTS serius. Nah, tapi karena ini kelas 6 berbeda, insya Allah mulai dari ujian praktek nanti di sekolah saat jam pembelajaran biasa. Nanti ujian tertulis ya sekolah biasa aja udah gitu. Berapa persen Pak kemungkinannya? 70-80% ke sekolah. Sisanya ya kalau tiba-tiba daring, ya alhamdulillah aja, rezekimu aja udah. Paham ya? Oke. Pak Perdana percaya anak-anak bisa jadi anak yang baik. Bisa jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Oke. Amin. Pak Perdana Amin. dan rekan-rekan guru yang lain sudah membantu anak-anak untuk membuat kalian bisa lulus dengan nilai yang baik. So, jangan kecewakan kami semua. Oke? Before I want close this room, maybe any question? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Apa? Silakan. Enggak. Tanya apa aja boleh. Pak, tanya hari Selasa hari apa boleh, bebas kok, enggak apa-apa. Udah? Enough ya? Berapa helai untuk Pak Perdana? Helainya banyak sih. Kalau yang putih bisa dihitung, kalau yang putih. Kalau yang hitam nggak bisa dihitung. Oke, gitu ya. Itu saja dari Pak Perdana. Pak Perdana akhiri. Terima kasih untuk hari ini kelas 3A sampean. Dulu ingatnya 3A terus. Kelas 6A, 6B. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama-sama. Jangan lupa besok hari Selasa kalian harus apa? Harus ke sekolah. Oke. Besok pun kita akan membahas materinya matematika. Persiapan untuk hari Rabu. Jadi nanti malam Pak Perdana beri soalnya bahasa Indonesia sama IPA. Besok waktu di sekolah kita bahas materinya matematika. Oke. Gitu ya dari Pak Perdana. Sampai berjumpa besok. Pak Perdana percaya anak-anak bisa jadi anak yang hebat. Semangat buat belajarnya di rumah. Salam buat ayah bunda di rumah, bapak ibunya di rumah, mami papinya di rumah, ayah bunda di rumah gitu ya.
Salam untuk semuanya. Semoga semua selalu sehat walafiat. Jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa. Oke, itu saja dari Pak Brana. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf tadi sempat nge-lag sebentar ya, karena ada jeglek tadi. Pak Brana akhiri. Setelah ini silakan bisa break dulu. Setelah itu bisa ikut kegiatan English Day. Terima kasih. Pak Brana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Foto dulu.